Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Sabtu. Herdman tiba di bandara sekitar pukul 13.20 WIB. Herdman tak sendiri, ia datang bersama istri dan kedua anaknya. Herdman resmi diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 3 Januari. Rencananya, pria 50 tahun ini akan diperkenalkan PSSI secara resmi pada Senin di Jakarta. Mantan pelatih tim nasional Kanada ini dikontrak PSSI dengan durasi 2 tahun, plus opsi perpanjangan 2 tahun. Perpanjangan akan datang jika memenuhi target di Piala Asia 2027. Sebelum Piala Asia 2027, Herdman akan menangani skuad Garuda dalam FIFA Series 2026 pada Maret ini di Jakarta dan Piala AFF 2026 yang adalah ajang prestisius di kawasan ASEAN. Selain menangani Timnas Indonesia, Herdman juga akan rangkap jabatan sebagai pelatih Indonesia U23. Tugas terdekat Herdman di kategori usia ini adalah Asian Games 2026 di Jepang. Teka-teki mengenai aparel Timnas Indonesia tampaknya segera terjawab. Kelme, perusahaan asal Spanyol, dilaporkan segera menjadi mitra baru PSSI untuk menggantikan Erspo sebagai penyuplai perlengkapan skuad Garuda. Kabar Kelme dan Timnas Indonesia ini disiarkan oleh salah satu media asing, The Wall Pass Journal. Disebutkan kemitraan itu tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. The Wall Pass Journal juga menyebutkan bahwa jersey anyar Timnas Indonesia produksi Kelme akan debut pada FIFA Matchday Maret 2026. Skuad Garuda bakal beraksi dalam FIFA Series yang akan berlangsung di Jakarta. Jika benar demikian, maka pergantian aparel ini jadi babak baru Timnas Indonesia. Skuad Garuda pun akan semakin segar dalam menatap 2026, karena jersey tempurnya bakal yang terbaru. Apalagi Timnas Indonesia tahun ini juga hadir dengan pelatih kepala baru. Pelatih itu adalah John Herdman yang baru saja diumumkan PSSI untuk menangani skuad Garuda. Adapun Kelme dikenal sebagai brand olahraga ternama di Eropa. Mereka telah dan pernah bekerja sama dengan klub sepak bola seperti Watford FC dan Espanyol. Kemudian untuk tim nasional, Kelme adalah mitra Yordania, Palestina, dan Spanyol. Di Indonesia, Kelme juga sudah mulai dikenal, sebab aparel itu jadi mitra klub ternama Persib Bandung, yang merupakan juara Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan 2024-2025. Gol di babak adu penalti membuat Ole Romeni membawa Oxford United menang di Piala FA musim ini. Oxford United harus bertandang ke markas klub kasta keempat, MK Dons, pada putaran ketiga Piala FA musim ini Sabtu. Ole Romeni tak dapat tempat di tim utama asuhan pelatih Craig Short yang memulai laga ini dan harus rela mengawali laga di bangku cadangan. Ole Romeni baru masuk ke lapangan pada menit ke-66 menggantikan Siriki Dembele saat laga imbang 1-1. Skor kemudian tak berubah sampai akhir laga 90 menit dan pertandingan dilanjutkan dengan babak tambahan waktu. Skor lagi-lagi tak berubah dan pertandingan harus dilanjutkan dengan babak adu penalti. Di sini Ole Romeni maju sebagai algojo pertama Oxford United. Ia berhasil menaklukkan kiper Craig McGillivray dan jadi bagian dari tim yang menang adu penalti 4-3. Oxford kini lolos ke putaran keempat dengan undian siapa lawan mereka belum dilakukan. Selama 54 menit bermain malam tadi, Ole Romeni mencatat 35 kali menyentuh bola, dengan 5 diantaranya di dalam kotak penalti lawan. Romeni tercatat melakukan 5 tembakan, dengan 1 tepat sasaran, 2 lainnya berhasil diblok lawan. Ia juga punya 68% umpan sukses, dengan 3 diantaranya di sepertiga akhir lapangan lawan. Romeni juga 2 kali sukses melakukan dribble dari 4 percobaan. John Herdman akan diperkenalkan ke publik sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 12 Januari 2026. Belum juga melatih, juru taktik 50 tahun itu sudah dikabarkan segera mendapatkan 1 pemain naturalisasi tambahan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Rumor di atas muncul setelah akun full-time Garuda ID mengumbar harapan. Ia berharap PSSI bisa mendapatkan sejumlah pemain keturunan tambahan yang memiliki karir bagus di luar negeri. Sebanyak 6 nama mereka apungkan, yakni Pascal Struijk, Laurin Ulrich, Jayden Osterwolde, Tristan Guyer, dan Jensen Selt. Unggahan akun di atas kemudian dikomentari akun Timnas Extra. Akun ini mengatakan salah satu dari 6 nama di atas akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Jika salah satu atau seluruh nama di atas bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, betapa kuatnya skuad Garuda. Tristan Guyer, Jayden Osterwolde, Pascal Struijk, dan Jensen Selt akan memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Sementara Laurin Ulrich dan Luc Vickery akan mempertajam lini serang skuad Garuda.
Menarik menanti langkah PSSI untuk mendekati nama-nama. Kepastian arah baru Timnas Indonesia akhirnya terjawab. Setelah kegagalan menembus putaran final Piala Dunia 2026, PSSI resmi memulai fase rekonstruksi dengan menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala. Momen krusial itu akan dimulai pada Senin 12 Januari 2026 saat pelatih berpengalaman Piala Dunia tersebut tiba di Jakarta dan langsung diperkenalkan ke publik. Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa PSSI tidak ingin stagnasi berlarut. Dengan kalender internasional yang padat sepanjang 2026, Herdman dituntut memberi dampak cepat sejak hari pertama. Herdman disebut telah mempelajari kultur sepak bola Indonesia sebelum menerima tawaran PSSI. Ini menjadi poin penting, mengingat banyak pelatih asing sebelumnya kesulitan beradaptasi dengan dinamika lokal, mulai dari kompetisi domestik hingga tekanan publik. Pendekatan ini diharapkan membuat Herdman tak mengulang kesalahan pendahulunya, lambat membaca karakter pemain dan atmosfer kompetisi nasional. PSSI memasang syarat tegas, Herdman wajib tinggal di Indonesia selama masa kontrak. Selain itu, Herdman diminta melibatkan pelatih lokal dalam struktur timnas. Kebijakan ini tak lepas dari keberhasilan Nova Arianto yang baru saja membawa timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Nilai pasar Jay Itzes melonjak tajam di tengah performa solidnya bersama Sassuolo pada Liga Italia 2025-2026. Bek timnas Indonesia itu kini menyandang status pemain termahal Asia Tenggara, namun memilih merespons pencapaian tersebut dengan sikap rendah hati. Jay Itzes menjadi sosok sentral di lini belakang Sassuolo sejak direkrut pada awal musim. Pemain 25 tahun itu langsung dipercaya pelatih Fabio Grosso untuk mengawal jantung pertahanan tim berjuluk Nero Verdi. Seiring berjalannya kompetisi, Itzes hampir tak tergantikan. Konsistensinya menjaga lini belakang membuat Sassuolo tampil lebih stabil dan menjadikannya salah satu aset paling berharga klub. Lonjakan performa tersebut berdampak langsung pada nilai pasar sang pemain. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar Jay Itzes kini mencapai 10 juta euro atau sekitar 196 miliar rupiah, sekaligus menempatkannya sebagai pemain dengan nilai tertinggi di Asia Tenggara. Meski mencatatkan angka fantastis, Itzes menegaskan fokus utamanya tetap berada di atas lapangan. Dia tidak menjadikan nilai pasar sebagai tolok ukur utama dalam karier profesionalnya. Jujur itu bagus di sini, tapi saya tidak benar-benar memperhatikan terhadap hal-hal seperti itu. Pada akhirnya menurut saya itu hanya angka. Anda harus menunjukkannya di lapangan, kata Itzes. Itzes menilai peningkatan nilai pasar juga mencerminkan perkembangan kolektif timnas Indonesia. Dia menyebut kemajuan itu tidak hanya terjadi pada dirinya, melainkan pada banyak pemain Garuda yang berkarir di luar negeri. Menurut Itzes, sejumlah pemain timnas Indonesia lain juga mengalami progres signifikan, termasuk Calvin Verdang, Martin Pas, Ole Romeni, dan Kevin Dix yang tampil reguler di kompetisi Eropa. Mantan pelatih kepala tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, diketahui melakukan pertemuan dengan salah satu pemain keturunan yang berkarir di Liga Inggris, yakni Pascal Struijk. Pertemuan ini menandai langkah awal dalam proses pendekatan untuk menaturalisasi bek tangguh milik Leeds United tersebut. Struijk merupakan pemain berdarah Indonesia yang saat ini masih aktif membela klub asal Inggris dan dikenal memiliki kualitas permainan di atas rata-rata. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan Struijk resmi bergabung dengan skuad Garuda, maka ia disebut-sebut akan menjadi pemain termahal yang pernah membela timnas Indonesia. Nama Pascal Struijk memang telah lama masuk dalam radar PSSI sejak era pelatih sebelumnya. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya serius federasi dalam membentuk timnas yang lebih kompetitif di level Asia dan internasional. Jika Struijk benar-benar dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas, maka ia tidak hanya memperkuat lini belakang skuad Garuda, tetapi juga menambah nilai pasar tim secara keseluruhan. Dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai jutaan euro, Struijk dapat memberikan dampak signifikan dari segi kualitas permainan maupun daya tarik internasional timnas Indonesia.